Pada zaman dahulu di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hidup seorang pemuda bernama Joko Tarub. Ia tinggal bersama ibunya, Mbok Rondo. Ayahnya sudah lama meninggal. Sehari-hari Joko Tarub dan Mbok Rondo bertani padi di sawah. Ternyata aku cuma mimpi. Keluar aja lah. Sesaat Joko Tarub sedang melamun, tiba-tiba terdengar ayam jantan berkokok menandakan hari sudah pagi. Ibu Joko Tarub pun terbangun dari tidurnya. Joko Tarub mana sih dia tidur kalau ada pagi-pagi? Oh, dia lagi duduk di teras. Kasian ya, aku dia mikirin dia sudah nikah. Teman-teman sebayanya pun udah pada nikah. Laporan dia mana benar istri yang baik. Siang hari ketika Mbok Rondo sedang berada di sawah, tiba-tiba datang Pak Rano pemilik sawah sebelah menghampirinya. Kenapa Pak Rano tadi kayak gitu? Mendengar niat Pak Rano yang baru diutarakan, ia sangat senang. Laraswati adalah seorang gadis berparas cantik yang tutur katanya lemah lembut. Ia yakin kalau Joko Tarub mau menjadikan Laraswati sebagai istrinya. Walaupun demikian, Mbok Rondo tidak ingin mendahului anaknya untuk mengambil keputusan. Biar bagaimanapun, ia menyadari kalau Joko Tarub sudah dewasa dan mempunyai keinginan sendiri. Saya setuju Pak Rando, tapi sebaiknya kita tanya dulu sama anak-anak. Targetnya apa yang kamu mau? Nanti kita bicarakan lagi. Hari berganti, Mbok Rondo belum juga menemukan waktu yang tepat untuk membicarakan rencana perjodohan Joko Tarub dan Laraswati. Ia takut Joko Tarub tersinggung. Mungkin juga Joko Tarub telah memiliki calon istri yang belum dikenalkan padanya. Lama-kelamaan, Mbok Rondo lupa akan niatnya semula. Joko Tarub sangat senang berburu. Ia juga seorang pemburu yang handal. Keahliannya itu diperolehnya dari mendiang ayahnya. Pagi itu, Joko Tarub telah siap berburu ke hutan. Bu, kau pergi begini ya. Enak, hati-hati ya. Yo. Tak lama kemudian, di tengah hutan, Joko Tarub berhasil memanah seekor menjangan. Hatinya senang. Namun, ketika Joko Tarub sedang berjalan pulang, membawa hasil buruannya, tiba-tiba datang seekor harimau menyerangnya dan membawa menjangan itu pergi. Joko Tarub terduduk lemas. Baru kali ini aku mengalami nasib spesial ini. Hewan buruan sudah di tangan malah dimasak binatang buas. Pertanda apa ini? Aku tidak boleh berpikiran yang tidak-tidak. Sebaiknya aku lanjut perjalananku. Nasib sial Joko Tarub belum berakhir. Ia berjalan dan menunggu. Aku capek sekali. Tak seekor hewan buruan pun yang melintas di depanku. Sedangkan matahari makin meninggi. Aku lapar sekali. Sebaliknya aku pulang saja. Biarlah meskipun aku tidak membawa hasil buruan. Semoga ibuku nanti bisa mengerti keadaanku. Ketika Joko Tarub mulai memasuki desanya, Ada apa ya? Kenapa banyak orang yang jalan dengan sangat tergesa-gesa dan mereka memandangku dengan pandangan aneh. Joko Tarub tertegun memandang rumahnya yang sudah nampak dari kejauhan. Orang berkerumun di depan rumahku dan orang juga tergesa-gesa menuju rumahku. Ada apa ya? Joko Tarub mulai tidak enak hati. Ia segera berlari menuju ke rumahnya. Apa ini? Orang-orang terkejut dan menoleh ke arahnya. Sabar ya, Nak. Sesaat kemudian, Ibu. mata Joko Tarub langsung tertuju pada ibunya yang terbujur kaku di atas dipan. Kemudian Joko Tarub menyadari kalau ibunya telah meninggal. Joko Tarub tak sanggup menahan air mata. Inilah bukti firasat buruk yang ia rasakan sejak pagi. Joko Tarub tak sanggup berbuat apa-apa. Ia hanya termenung memandang wajah ibunya. Ia merenungi nasibnya yang kini sebatang kara. Joko Tarub juga menyesal belum memenuhi keinginan ibunya melihat ia berumah tangga dan menimang cucu.
Tapi semua tinggal kenangan. Kini ibunya telah beristirahat dengan tenang. Sepeninggal ibunya, Joko Tarub mengisi hari-harinya dengan berburu. Hanya dengan berburu, Joko Tarub bisa melupakan kesedihannya. Di suatu pagi hari, Joko Tarub telah bersiap-siap untuk berangkat berburu. Dengan santai, ia berjalan menuju hutan Wanawasa karena hari masih pagi. Ketika sampai di hutan pun, Joko Tarub hanya menunggu hewan buruan lewat di depannya. Tak terasa hari sudah siang. Dari tadi pagi aku menunggu hewan buruan tapi tak ada satupun hewan buruan yang kudapat. Aku haus sekali. Baiklah, aku coba cari air. Tak lama kemudian, Danau Toyawan sudah kelihatan dari sini. Aku seperti mendengar suara gadis-gadis sedang bersenda gurau. Ini mungkin cuma khayalanku saja. Mana mungkin ada gadis-gadis bermain di tengah belataran begini. dengan mengendap-endap, Joko Tarub melangkahkan kakinya lagi menuju Danau Toyawaning. Suara tawa gadis-gadis itu makin jelas terdengar. Joko Tarub mengintip dari balik pohon besar ke arah danau. Ada 7 gadis cantik mandi di Toyawaning. Para bidadari itu keluar dari danau dan mengenakan selendang mereka masing-masing. Selendangku tidak ada. Di mana selendangku? Tuh siapa yang mau selendangku? Selendangmu Nawangwulan. Di sini. Nawangwulan tidak dapat berbuat apa-apa. Ia hanya bisa mengangguk dan melambaikan tangan kepada keenam temannya yang terbang perlahan meninggalkan Danau Toyawaning. Ini memang nasibku untuk menjadi penghuni bumi.
Nawang Wulan pun merasa putus asa dan tiba-tiba berucap, Barang siapa yang memberikan selendang, maka ia akan dijadikan saudara bila ia perempuan, tapi bila ia laki-laki akan dijadikan suamiku. Joko Tarub yang sedari tadi memperhatikan gerak-gerik Nawang Wulan dari balik pohon tersenyum senang. Akhirnya itu menjadi kenyataan. Joko Tarub pun keluar dari persembunyiannya dan berjalan ke arah danau. Ia membawa baju mendiang ibunya yang diambilnya ketika pulang tadi. Joko Tarub segera meletakkan baju yang dibawanya di atas sebuah batu besar seraya berkata, Dari aku Joko Tarub, aku membawakan pakaian yang kau butuhkan. Ambillah dan pakailah segera. Hari sudah mulai malam. Joko Tarub meninggalkan Nawang Wulan dan menunggu di balik pohon besar tempatnya bersembunyi. Tak lama kemudian Nawang Wulan datang menemuinya. Aku Nawang Wulan, aku dari kayangan dan tidak bisa kembali ke sana karena selendangku hilang. Karena tadi aku sudah bersumpah, maka aku bersedia untuk menerimamu menjadi suamiku. Terima kasih Nawang Wulan. Kalau begitu, ayo sekarang pergi ke rumahku. Baiklah. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tak terasa rumah tangga Joko Tarub dan Nawang Wulan telah dikaruniai seorang putri yang diberi nama Nawangsih. Tak seorang pun penduduk desa yang mencurigai siapa sebenarnya Nawang Wulan. Joko Tarub mengakui istrinya itu sebagai gadis yang berasal dari sebuah desa yang jauh dari kampungnya. Sejak menikah dengan Nawang Wulan, Joko Tarub merasa sangat bahagia. Namun ada satu hal yang mengganggu pikirannya selama ini. Kalau dimasak setiap hari, pagi di lubung padi kok tidak berkurang ya? Pada suatu pagi, Nawang Wulan hendak mencuci ke sungai. Ketika sedang asyik bermain dengan Nawangsih yang saat itu berumur 1 tahun, Joko Tarub teringat akan nasi yang sedang dimasak istrinya. Tadi masak nasi ya, kayaknya sudah lama memasak nasinya. Tunggu sebentar ya, Bapak lihat dulu nasinya, sudah matang belum? Tanpa sadar, Joko Tarub membuka kukusan nasi itu. Ia lupa akan pesan Nawang Wulan. Hah? Di dalam kukusan ini hanya setangkai padi, Nawang Wulan hanya memasak setangkai padi. Apa maksudnya ya? Aku tidak mengerti. Sesaat Joko Tarub masih dalam kebingungan. Tiba-tiba Nawang Wulan telah sampai di rumah, menatap marah kepada suaminya di pintu dapur. Mas, kenapa kau melanggar pesanku? Bilanglah sudah pesan kami. Mulai sekarang aku harus menunggu padi untuk kita masak. Kan aku menyesal tidak menghiraukan perkataanmu. Siapa mau di atas, mau terlambat. Sejak kejadian itu, mulailah terlihat persediaan padi mereka semakin lama semakin menipis. Bahkan sekarang padi itu sudah tinggal tersisa di dasar lumbung. Seperti biasa, pagi itu Nawang Wulan ke lumbung yang terletak di halaman belakang untuk mengambil padi. Ketika sedang menarik batang padi yang tersisa sedikit itu, Nawang Wulan merasa tangannya memegang sesuatu yang lembut. Karena penasaran, Nawang Wulan terus menarik benda itu. Ini kan baju dan selendangku yang berwarna merah cuma bisa ada di sini. Wah, ini pasti perbuatan Jaka Tarub. Jadi yang mengambil baju dan selendangku sama ini adalah Jaka Tarub. Jaka Tarub penipuku. Sama sekali aku tidak menyangka ternyata yang tega mencuri bajuku adalah Jaka Tarub. Aku ingin segera pulang ke Kayangan. Aku rindu dengan saudara-saudaraku di Kayangan. Aku ingin kembali ke asalku. Sore hari ketika Joko Tarub kembali ke rumahnya, ia tidak mendapati Nawang Wulan dan anaknya Nawangsih. Di mana kau? Hari sudah menjelang malam, tapi tak kutemukan Nawang Wulan dan Nawangsih. Di mana mereka ya? Tiba-tiba Joko Tarub yang sedang berdiri di halaman rumah melihat sesuatu melayang menuju ke arahnya. Dia mengamatinya sesaat. Joko Tarub terpana. Beberapa saat kemudian ia mengenali. Ternyata Wulan, aku mencari-carimu kemana-mana. Dari mana kau Wulan? Kau memakai baju bidadari. Wulan, kau cantik sekali memakai baju bidadari. Dan selendangmu itu, aku sama sekali tidak menyangka kalau Nawang Wulan berhasil menemukan kembali baju bidadarinya. Berarti rahasia yang kusimpan selama ini telah terbongkar. Kau tega melakukan ini pada aku, Joko Tarub. Maafkan aku Nawang Wulan, aku menyesal.
Hanya itu kata-kata yang sanggup diucapkan Joko Tarub. Nawang Wulan dapat merasakan betapa Joko Tarub tidak berdaya di hadapannya. Sekarang kau harus menanggung akibat perbuatanmu, Joko Tarub. Aku akan kembali ke kayangan karena sesungguhnya aku ini seseorang bidadari. Tempatku bukan di sini. Joko Tarub tidak menjawab, ia pasrah akan keputusan Nawang Wulan. Kau harus mengasuh Nawangsi sendiri. Mulai saat ini kita bukan suami istri. Dan ini aku pasrahkan Nawangsi padamu. Anak kecil itu masih tertidur lelap. Ia tidak sadar bahwa sebentar lagi ibunya akan meninggalkan dirinya. Betapapun salahmu padaku, Nawangsi tetaplah anakku. Jika ia ingin bertemu denganku, suatu saat nanti bakarlah batang padi, maka aku akan turun menemuinya. Hanya satu syaratnya, kau tidak boleh bersama Nawangsi ketika aku menemuinya. Biarkan ia seorang diri di dekat batang padi yang dibakar. Nawang Wulan akan menuruti semua perkataanmu. Joko Tarub hanya bisa menahan kesedihannya. Ia ingin terlihat tegar. Setelah Joko Tarub menyatakan kesanggupannya untuk tidak bertemu lagi dengan Nawang Wulan, sang bidadari pun terbang meninggalkan dirinya dan Nawangsih. Joko Tarub hanya sanggup menatap kepergian Nawang Wulan sambil mendekap Nawangsih. Sungguh kesalahannya tidak termaafkan. Tiada hal lain yang dapat dilakukannya saat ini selain merawat Nawangsih dengan baik, seperti pesan Nawang Wulan.